Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada pertemuan kita kali ini, kita akan coba melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang ruang dan studi teks ya. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan terkait dengan situasi kita hari ini, kita akan terus melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh, sampai dengan akhir semester ini ya, sehingga sangat penting ketika teman-teman sekalian diminta untuk mengisi daftar hadir, teman-teman mengisi dulu ya. Karena itu untuk dijadikan sebagai dasar bagi Bapak untuk mengisi absensi teman-teman sekalian di Igrasias. Kemudian yang kedua, apabila nanti ada tugas yang sifatnya inti, ya jadi sebelum UAS itu akan ada satu tugas yang sifatnya memiliki bobot besar, maka teman-teman juga dihimbau untuk mengerjakan itu karena itu masuk dalam satu kolom penilaian di IGADIS ya. Baik teman-teman sekalian, tak lupa juga kita mendoakan diri kita, keluarga kita, bangsa kita mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan khususnya bangsa kita yang saat ini sedang ditimpa wabah. Mudah-mudahan Yang Maha Kuasa segera mengangkat wabah ini dari bangsa dan tanah air tercinta sehingga kita bisa segera melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya, sebagaimana biasanya, dan bisa kembali maksimal seperti yang kita harapkan. Baik teman-teman sekalian, coba kita akan sedikit membahas dan melanjutkan lagi tentang studi teks. Jadi teman-teman sekalian, teks itu memang secara pengertian umum adalah sesuatu hal yang sifatnya tertulis ya, tetapi kadang-kadang dalam sudut pandang semiotika sebagai pengkajian terhadap simbol-simbol dan tanda, maka teks juga bisa masuk terinterpretasi dalam sebuah karya grafis, karya gambar ya. Nanti kita akan coba lihat seperti apa teks yang tertuang dalam sebuah karya grafis, karya gambar ya. Namun sebelumnya Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa pendekatan studi teks itu ada dua ya. Yang pertama adalah interpretatif dan empiris. Nah, interpretatif ini analisis yang difokuskan pada teks itu sendiri, jadi bukan pada pencipta atau pembaca. Jadi teman-teman sekalian kalau misalkan mendengar istilah nah itu berarti maksudnya adalah dari segi dalam. Nah, kalau dari segi dalam, itu berarti artinya adalah merupakan atau studi ataupun fokus studinya adalah teks itu sendiri. Jadi bukan hal-hal yang mengitari teks itu di sekitaran ataupun di bundaran teks itu. Misalkan penciptanya, pembacanya itu kan orang-orang ataupun objek yang berada di sekitar teks ya. Teks itu sendiri adalah bagian dari inti dari pendekatan studinya ya, maka kita sebut sebagai interpretatif studi. Nah, kemudian yang kedua adalah empiris ya. Ini pendekatannya itu dikaji dari segi empiris. Adapun empiris ini adalah suatu hal yang kalau misalkan kita terjemahkan adalah sesuatu hal yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya, sesuatu hal yang bisa dikaji lebih dalam, sesuatu hal yang bisa dikembangkan secara keilmuan tersebut dan dikembangkan menjadi sesuatu hal yang sifatnya aplikatif. Jadi semiotika itu bisa dikembangkan ya dan bisa diterapkan pada ilmu-ilmu yang lain. Sehingga empiris itu dibagi ya, kita bisa bagi ke dalam 4 ya. Analisis isi ya, jadi istilahnya kontennya apa kemudian dianalisis ya. Itu artinya dia bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan begitu ya. Kemudian semantik diferensial, nah itu berarti di sana ada perbedaan dari segi semantiknya ya. Kemudian etnografi dan empirisisme ya. Seperti yang kemarin sudah sempat dibahas ya terkait dengan etnografi dan empirisisme. Nah, analisis teks ya ini teman-teman bisa kita lihat sendiri ya bahwa definisi teks secara semiotik itu teks itu adalah kombinasi tanda-tanda ya. Artinya dari segi sudut pandang semiotika,
teks itu bukan selalu harus bentuknya tertulis dari rangkaian huruf ataupun tipografi, tetapi juga bisa berupa rangkaian tanda-tanda yang berupa gambar, kode, suara, ya. Tetapi bagi teman-teman yang mengkaji studi desain, ya, studi grafis, maka tanda-tanda ini kombinasinya terdiri dari tanda-tanda visual, termasuk tipografi, termasuk tulisan, termasuk font, termasuk huruf, ya, gitu. Jadi teks itu dari segi definisi semiotika adalah kombinasi tanda-tanda, ya. Jadi jangan sampai salah. Ketika teman-teman nanti mungkin ada sedikit pertanyaan tentang pengertian teks. Nah, seperti itu. Di sini Bapak sudah mencontohkan untuk written text dan visual text, ya. Jadi teks yang tertulis dan teks yang tergambar. Untuk written text, teks yang tertulis, contohnya di sini adalah pasar, ya, sama dengan tanda tertulis, ya. Jadi tertulis pasar, ya berarti pasar gitu. Karena di sana tertulis secara huruf bahwa di sana adalah pasar. Kemudian ada lagi contohnya adalah kalimat, ya. Saya pergi ke pasar, ya. Seluruh isi novel sama dengan teks tertulis. Jadi saya pergi ke pasar itu adalah sentence-nya. Dan seluruh isi novel yaitu adalah teks tertulis. Karena memang novel itu adalah rangkaian sebuah karya sastra yang dimana terdiri dari rangkaian teks gitu. Teks yang tertulis. Kemudian ketiga ada visual text, ya ini contoh saja. Ada gambar wanita, ya sama dengan tanda visual. Ya, tanda visualnya misalkan icon atau ilustrasi wanita di sana. Nah, itu juga teks, ya. Itu tapi dari segi teks visual. Kemudian gambar gelas, tanda visual keseluruhan iklan, teks visual, ya seperti itu, ya. Kalau misalkan iklan itu sebenarnya kalaupun ada tipografi ataupun teks tertulis di sana, tetap saja itu intinya adalah teks visual karena ya di sana harus ada gambar ataupun kode-kode ataupun tanda-tanda yang sifatnya visual. Nah, kemudian kita akan mempelajari sistem tanda dan teks, ya. Tuturan, ungkapan ataupun parole. Ya, ini pengertiannya adalah tindak ataupun artefak bahasa seperti ucapan, pidato, kartu pos, novel, iklan, fashion, televisi, dan arsitektur, ya seperti itu. Kemudian sistemnya, ya, untuk sistem itu adalah yang memungkinkan dihasilkannya tindak, ungkapan, bahasa ataupun parole, seperti itu. Nah, ini intertekstualitas kita akan coba kaji dari segi contoh-contoh, ya. Nah, ini ada genre dan intertekstualitas. Jadi, relasi teks terhadap teks lainnya adalah intertekstualitas teks. Jadi, kalau misalkan teman-teman melihat ada written text, kemudian ada relasi ataupun korelasi ya antara written text dan visual text. Nah, di sana adalah hubungan itu disebut dengan intertekstualitas. Ya, jadi nyambung teks satu dengan teks yang lain. Boleh berbeda jenis, boleh artinya sesama teks written text dengan written text yang lain, ya boleh seperti itu. Kemudian berbagai teks khusus yang ditampilkan suatu teks demi berbagai makna teks merupakan interteksnya. Nah, itu teman-teman. Jadi ada biasanya teks utama gitu yang ditampilkan. Dan sebuah teks itu tidak bersifat otonom tetapi heteronom, ya. Genre adalah pengelompokan teks yang serupa dalam hal struktur, gaya, ataupun pokok persoalan. Nah, ini kita lihat teman-teman contohnya.
interaksi atau persilangan dialogis antara satu teks dengan teks lainnya di dalam rentang waktu sejarah. Ya, ini hubungannya dengan sejarah juga. Persilangan ini menciptakan semacam kode ganda, ya, hybrid, eklektik, dan adosism. Nah, coba teman-teman perhatikan. Gambar yang sebelah kiri itu adalah lukisan Mona Lisa yang real, yang asli. Ketika dulu Leonardo, maaf, ketika dulu diciptakan, ya awal diciptakan itu seperti itu, ya. Ketika Da Vinci, ya Leonardo da Vinci menciptakan lukisan Mona Lisa ini. Ya, Mona Lisa ini sebenarnya diciptakan di Italia, ya, secara teori, tetapi disimpan dan diamankan itu di Perancis. Itu setahu Bapak seperti itu. Mungkin sekarang ada lagi perpindahan dari Perancis ke Italia, ya mungkin saja. Kemudian kita lihat lukisan yang sebelahnya lagi, yaitu adalah lukisan Mona Lisa yang ada kaitannya dengan zaman ketika itu. Jadi ketika itu, ketika zaman pop art, kemudian muncullah sebuah gagasan bahwa Mona Lisa harus dirubah juga, begitu ya. Nah, kemudian yang sebelahnya lagi itu adalah di mana adanya semacam pengeditan ataupun perubahan, ya, yang sepenuhnya berubah gitu. Kemudian yang sebelahnya lagi itu adalah lukisan ketika zaman Pablo Picasso, ya. Itu disebut dengan teknik lukisan kubisme. Nah, ini kan berhubungan dengan zaman begitu ya, persilangan dialogis. Yang kita lihat di sebelah kiri itu adalah lukisan yang kalau tidak salah itu lukisannya Vincent van Gogh, ya. Vincent van Gogh atau Pablo Picasso gitu ya. Jadi ini masih gaya-gaya kubisme. Nah, itu yang sebelah kanannya Simpson, yaitu menirukan gaya lukisan yang diciptakan di waktu yang lampau. Nah, ini juga seperti itu diterapkan ataupun ditiru oleh kartun. Yang hibriditas ini adalah sifatnya perlintasan, ya, atau perkawinan. Jadi apa namanya? Jadi kalau misalkan ada persilangan A antara A dengan X, kemudian ada titik temu di tengahnya, nah itu disebutnya hibrid, ya. Jadi hibriditas proses perkawinan silang yang menghasilkan entitas campuran yang tidak lagi utuh. Nah, jadi sifatnya itu baru begitu. Kalau sekiranya ada A murni A, kemudian persilangan dengan X yang murni, maka itu tidak lagi murni. A dengan X itu contohnya seperti yang ada di kanan, ya. Gambar yang ada di kanan ini contohnya adalah contoh teori hibriditas yang paling mudah untuk dipahami. Dalam konteks estetika, ya, hibriditas ini mengandung dua ungkapan, ya. Dua adab berbicara, dua gaya, dua bahasa, dua horizon semantik yang silang menyilang. Jadi artinya ketika teman-teman menciptakan sebuah karya seni, katakanlah sebuah ilustrasi, ya, dari segi sudut pandang hibriditas, maka teman-teman menciptakan sebuah persilangan. Misalkan gaya gambarnya manga, tapi cara pewarnaannya teman-teman menggunakan teknik pewarnaan yang tidak seharusnya digunakan di manga, misalkan, ya. Nah, itu adalah teori hibriditas, dan sifatnya kalau terjadi persilangan tanda seperti itu, maka akan menciptakan sebuah entitas campuran atau sesuatu hal yang baru sifatnya. Ya. Nah, contoh seperti ini, kepalanya macan, badannya manusia gitu ya. Jadi muncullah sebuah teori manusia macan gitu kan. Ada lagi sekarang kan apa, Spider-Man.
Ya, Spider-Man, Batman itu kan Spider-Man manusia laba-laba, Batman manusia kelelawar. Ya, bentuknya manusia, sifatnya manusia, tetapi bentuknya dan kemampuannya itu laba-laba, misalkan kelelawar, seperti itulah ya. Itu hibriditas. Seperti ini. Nah, kita coba beralih ke eklektisisme. Ya, eklektisisme ini adalah penggabungan kode dengan kode-kode yang lain. Jadi kalau misalkan ada kode A, nah tadi kan persilangan ya. Kalau hibriditas itu persilangan. Nah, kalau eklektisisme itu digabung. Jadi kalau misalkan tadi itu, nah ya ini ya, A dengan X, maka min A per min X. Jadi ada persilangan ataupun ada dua titik temu. Seperti begini. Ya, jadi misalkan ini A ya. Kemudian ini X. Nah, ini adalah hibriditasnya. Mohon maaf jelek ya karena pakai mouse. Nah, ini hybrid. Nah, gitu. Seperti itu ya. Nah, eklektisisme itu gabungan. Jadi A sama Z itu menjadi AZ gitu. Jadi digabung seperti ini. Jadi ada A, ada Z. Nah, pertemuan inilah yang menjadi A, Z. Jadi bukan persilangan. Seperti itu. Ya. Nah, ini contoh seperti ini ya. Jadi ada penggabungan gitu. Jadi Mona Lisa sama gaya gambar yang tren hari ini gitu ya. Nah, ini contoh seperti ini juga bengkel ya. Peralatan bengkel di dalam interior rumah. Nah, ada dialogisme. Dialogisme itu adalah proses pertemuan dan interaksi dua teks atau lebih dalam menciptakan ruang ketiga. Nah, ini teman-teman coba bisa dipahami ya. Tapi ini mudah sebenarnya kalau dialogisme ya. Karena kita juga sering menggunakannya di keseharian kita. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi percampuran seperti ini. Ya. Nanti kita akan langsung melihat ke contoh saja. Ya, mungkin teman-teman sekalian pembahasan kita cukup sampai di sana. Ya, nanti teman-teman bisa kembali mengkaji eh, sambil mendengarkan penjelasan ini ya. Itu sambil teman-teman melihat slide yang nanti Bapak akan bagikan. Dan untuk UASnya ya, nanti Bapak akan sampaikan kisi-kisinya. Untuk sekarang belum karena masih ada dua materi yang harus dibahas. Yang pertama adalah eh, kembali mengkaji materi barusan ya tentang teks dan ruang. Nanti materi selanjutnya itu tentang body language.
Dan nanti tentang semiotika iklan ya, atau hal yang sifatnya lebih ke DG gitu ya. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menyimak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga hari ini kita lancar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.